Sekitar abad ke-16, pedagang dan pelaut dari Tionghoa tentu pernah singgah dan berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa. Tidak hanya singgah, beberapa di antara mereka ada yang akhirnya menetap di seputaran Batavia, nama kota yang dipilih oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Soen Koen setelah dia dan pasukannya berhasil merebut kota Jayakarta dari kekuasaan Kesultanan Banten pada tahun 1619. Orang-orang Tionghoa yang menetap tersebut bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan petani. Di daerah Glodok, Pancoran, pusat pemukiman orang Tionghoa terbesar di Batavia, kebanyakan dihuni oleh orang-orang Tionghoa yang mampu, yaitu para pedagang. Sedangkan orang-orang Tionghoa yang miskin, yaitu para petani, tinggal jauh di luar Batavia dan kawasan Pancoran. Mereka merambah hutan dan rawa untuk dijadikan perkebunan dan persawahan untuk bercocok tanam, sayur-sayuran, padi, dan tebu. Mereka bekerja sebagai buruh dan di tepi sungai Ciliwung sekitar area Pasar Baru. Kali Ciliwung dulunya juga menjadi alur utama transportasi perdagangan. Dulu area Pasar Baru hanyalah hutan belantara dan rawa-rawa. Orang-orang Tionghoa yang berada di wilayah tersebut membangun sebuah kelenteng untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga identitas spiritual mereka. Sekitar 5 km dari kota Batavia yang saat itu hanya meliputi Sunda Kelapa, pasar ikan sampai dengan stasiun kota. Pada masa tersebut, orang-orang pribumi dan Tionghoa tidak diperbolehkan tinggal di dalam kawasan kota Batavia, dan hanya pada siang hari saja sebagian dari mereka diperbolehkan masuk ke dalam kota Batavia. Kelenteng itu dinamakan Kelenteng Sintekpio, atau yang lebih dikenal dengan nama Vihara Dharmajaya. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1698 atau 122 tahun sebelum Pasar Baru dibangun. Semula kelenteng itu bernama Het Kong Si Huistek. Pada tahun 1812, pintunya berpindah ke bagian belakang dan namanya pun diganti menjadi Sintekpio. Kemudian Weltevreden, kawasan elit Batavia pun berkembang. Sekarang sekitar lapangan Banteng, Gambir, dan Senen. Dan sebuah pasar pun terbentuk sebagai pelengkap perdagangan. Kawasan yang dibangun pada awal abad ke-19 ini kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan perdagangan yang dikendalikan oleh pengusaha Tionghoa yang datang dari luar tembok Batavia. Kelenteng Sintekpio terdiri dari atas 2 bangunan yang dibedakan berdasarkan dewa tuan rumahnya. Gedung yang paling besar ditempati oleh Hok Tek Ching Sin, atau dewa bumi dan rezeki, atau dewa dagang, di mana warga berdoa meminta keberkahan dan keselamatan. Sementara gedung yang lain ditempati oleh Dewi Kuan Yin, yang dipercaya sering menolong manusia di saat-saat sulit. Langkah kami pertama kali memasuki altar Kuan Yin, yang terpisah dengan gedung utama di sisi belakang vihara. Ada sebuah patung kayu mengenakan sorban dengan sikap berdoa terpampang tulisan Tao O Lao Se atau Kiai Zakaria II atau akrab dengan sebutan Eyang Jugo. Sedangkan di sisi kirinya menggantung figura berisi gambar yang mulai buram dengan tulisan samar-samar terbaca Raden Mas Imam Sujono. Tokoh ini ada kaitannya dengan perang di Penogoro pada tahun 1825 sampai 1830. Dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro di kediaman Dekok di Magelang, membuat pasukannya dan pengikut Diponegoro melarikan diri dari kejaran Belanda ke wilayah timur Pulau Jawa. Di antaranya adalah bekas Senopati Pangeran Diponegoro, Cicit Hamengkubuwono I dari Keraton Yogyakarta yang bernama Raden Mas Imam Sujono atau Eyang Sujo. Eyang Sujo mengikuti ayah angkatnya, yaitu penasihat spiritual Diponegoro,
yaitu Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo, cicitnya Pakubuwono I yang memerintah Kartasura dari Trah Mataram, yang akhirnya memilih mengasingkan diri ke daerah Gunung Kawi. Sebagai guru spiritual, Eyang Jugo mendapatkan gelar Tao Lause, yang artinya guru besar pertama, sedangkan Raden Mas Imam Sujono diberi gelar Chi Lause atau guru besar kedua. Kami diizinkan melangkah ke dalam bangunan utama Sintek Pio melalui pintu belakang. Ada sebuah patung besar Buddha yang disebut patung Buddha tersenyum. Tidak lupa setelah itu kita bisa menikmati kuliner khasnya, yaitu cakwe bantal Koh Atek yang sangat terkenal dan bakmi Gang Kelinci yang legendaris.